Bukan Tasya. Jadi ini makhluk yang dulunya adalah manusia di zaman dulu. Jadi dia suka mandi di sendang. Sendang yang dulunya ini ada suatu sendang. Nah dia suka mandi di situ, Tasya. Nah tapi ini kembali lagi nih jin yang menduplikasi dulu manusia yang melakukan mandi di sendang untuk kecantikan kayak gitu, Tasya. Udah lama jauh sebelum adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya momen. Apa itu, Kak? Adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya momen. Adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya momen. Adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya momen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita itu semakin dekat. Sendang ini suka dibuat punggawa-punggawa atau pasukan-pasukan zaman dulu itu datang untuk minum, untuk mandi kayak gitu. Dia bilang juga, kenalkan, nama saya Nyimas Kasih. Nyimas Kasih. Ya, Nyimas Kasih. Nah, dia bilang juga ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Untuk hal-hal yang positif, untuk awet muda ataupun buat ke pengasihan kayak gitu, Tasya. Oke, aku masih penasaran nih, Kak, karena memang kadang-kadang orang itu mengunjungi suatu tempat untuk mencari atau meminta sesuatu. Mungkin salah satunya adalah seperti ini, minta kecantikan. Ya, bisa digunakan. Bisa digunakan untuk kecantikan, daya pikat ataupun pengasihan kayak gitu. Tapi itu berarti memang bisa ya kalau kayak gitu-gitu? Bisa bagi yang mempercayai hal kayak gitu. Kalau dia meyakini bahwa sendang ini bisa untuk awet muda ataupun pengasihan, itu bisa. Tapi dia bilang ada sosok satu lagi. Nyatanya tak hanya sosok Nyimas Kasih sebagai penunggu mata air yang tak jarang dimanfaatkan bagi siapapun yang percaya akan khasiat dari mata air ini. Lantas apakah sosok astral lain yang berada di tempat ini berkaitan dengan jejak spiritual kerajaan Tarumanegara di masa lalu? Jadi ini makhluk suka mengganggu penduduk-penduduk yang ada di sini. Keberadaan mata air yang berlokasi tak jauh dengan prasasti Ciaruten tak hanya dimanfaatkan warga sekitar saja untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan berkhasiat bagi siapapun yang percaya dan bahkan tak jarang pengunjung dari luar datang untuk melakukan sesuatu di tempat tersebut. Ya banyak sih yang dengar ke sini, bahkan bukan dengar lagi, bahkan lihat dengan mata kepala sendiri ya. Dalam bulan-bulan tertentu atau penanggalan tertentu suka ada yang kadang-kadang mandi lah di situ ya malam-malam ya gitu, terus diambil airnya gitu ya. Lantas apakah sosok astral lain di mata air ini memiliki keterikatan dengan jejak spiritual kerajaan Tarumanegara sehingga memiliki khasiat yang lebih bagi siapapun yang mempercayai? Ada satu sosok lagi. Dia bilang ada sosok laki-laki tua. Tapi saya coba untuk panggil dia, sosok yang dia maksud ini. Dan Ananda kembali berkomunikasi dengan sosok astral lain yang coba hadir di area ini. Dan tadi Kak Den sempat melakukan sesuatu cara untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sana. Tapi nggak lama Kak Den pas mau manggil sosok yang lainnya, dia minta kopi. Ternyata kopi itu disinyalir dengan tanda laki-laki. Sosok berikutnya yang kita temui adalah sosok laki-laki atau kiai dan penasehat itu. Dan lagi-lagi sosok ini auranya adalah positif alias tidak mengganggu. Benar saja, sosok astral lain pun hadir dan mencoba berkomunikasi dengan Den Ananda. Samping sosok wanita ini ada sosok laki-laki tua dengan menggunakan jubah putih, jenggot, dan menggunakan udeng-udeng. Udeng-udeng itu kayak apa ya? Kayak belangkon cuma penutup kayak kepala ya. Penutup kepala. Sosok ini
Dia tidak mau ngasih tahu namanya ke saya. Dia bilang, saya penjaga paling lama yang ada di sini. Memang ada sosok orang atau kakek-kakek yang memang sudah sepuh, berpakaian pakai sorban, pakai jubah putih, pakai sorban. Oke, karena memang keadaan beredar mitos juga di sekitaran sini samping melihat sosok menyerupai kiai Ya, yang ada di sekitar sini. betul. Sosok kiai ini adalah sebagai petuah. Petuah itu adalah sebagai yang suka menasehati ke makhluk yang si sosok wanita ini, Tasya. Jadi emang si sosok kiai ini adalah dia bilang menyampaikan ke sosok wanita ini, silakan Kak, ini bermanfaat untuk yang lebih hal yang positif, misalkan untuk pengasihan, daya pikat atau awet muda, kayak gitu Tasya. Dan emang kiai ini sudah lama, jauh sebelum adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya Apa itu Kak? adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya adanya si sosok wanita yang ada di sini. Oh, maksudnya Entah suara apa itu, namun hal tersebut mengalihkan perhatian kami seketika. Merasa keganggu Jadi emang itu makhluk sungai yang ada di situ. Bahkan makhluk yang sana sudah mulai keundang juga, karena kita emang mengundang makhluk yang dua ini. Dia emang ingin komunikasi juga dengan kita, kayak gitu Tasya. Nah, kembali lagi Tasya, sosok kiai ini menyampaikan bahwa kita ini tidak mengganggu ataupun mengusik penduduk-penduduk yang ada di sini. Dan emang sendang yang di belakang kita ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, misalkan untuk pengobatan, itu insya Allah bisa. Tapi semua itu kembali lagi ke kepercayaan betul, masing-masing. dan meyakini tidaknya soal hal apa ya, bisa kita bilang fungsi untuk sendang yang di belakang kita ini. Ini kan positif, kita kenapa nggak ambil airnya Kak? Apa? Ini kan positif, hal yang positif. Ya. Kenapa nggak kita coba airnya Kak? Kalau ambil, rasanya mau coba? Tapi Kakak temenin. Ya silakan. Yuk kita cuci tangan aja ya. Menuntaskan rasa penasaran yang ada, kami pun mencoba merasakan mata air Jadi ini tersebut. ada sebuah aliran air. Ya. Yang katanya Ya. adalah untuk hal yang positif atau untuk penyembuhan. Ya, jadi ini enak banget diminum, sejuk banget. Karena Jadi dia emang kandungan mungkin ya. ya. Jadi emang kembali lagi Tasya. Tinggal keyakinan kita atau kepercayaan kita bahwa ini lebih fungsi untuk hal yang positif, lebih hal kesana sih Tasya. Dan emang dia bilang juga apa ya? Silakan datang sini, silakan untuk ngambil, lebih manfaat lah untuk untuk lebih manfaat untuk penduduk yang ada di sini Tasya. Ya, karena memang kalau adanya suatu hal ini kayak sumber mata air juga deh kayaknya. Iya. Karena airnya nggak berhenti dan Betul. nggak ada kerannya gitu Iya, ya. betul. Itu kopi kita kayaknya diminum. Kembali lagi Tasya. Si makhluk ini emang apa ya bahasanya lah. Segi hal yang positifnya emang ada banget. Bahkan dia bilang jangan disalahgunakan, kayak gitu dia bilang. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang lebih ke segi negatif, kayak gitu sih. Tadi Kakak bilang di sini ada dua sosok yang saat ini ada di depan kita. Ya, Mungkin ini bukan depan kita, malahan samping kita, pas sorry. banget depan kita. Jadi emang sosok ini emang bukan pasangan, melainkan emang si Penasehat. kakek ini adalah yang paling tua lah. Kayak gitu, kakek yang paling tua. Dan sosok wanita ini emang dulunya semasa hidupnya itu suka mandi sendang untuk kecantikan kayak gitu. Sedangkan kayak kakek ini emang sosok jin yang sudah lama ada di sini sebelum adanya sosok wanita ini. Oke. Kak, berhubung Kakak itu bisa berkomunikasi atau punya kemampuan spesial dengan mereka, mungkin ada yang ingin mereka sampaikan bagi pengunjung yang mengunjungi tempat ini Kak? Dia sih bilang kembali lagi silakan manfaatkan soal sendang yang ada di depan kita ini supaya lebih bermanfaat untuk penduduk yang ada di sini kayak gitu Tasya. Yang penting kembali lagi atas keyakinan di penduduk yang ada di sini dan mempercayai atau tidaknya kayak gitu sih. Mungkin kita bisa coba ke tempat lain. Siap. Soalnya
Ini banget. Ya. Kalau tadi kan kita udah sempet ke suatu tempat itu adalah sendang atau mata air Iya, ya betul. disebutnya. Apa hubungannya antara sendang itu dengan kerajaan Tarumanegara, Kak? Kalau untuk hubungannya itu lebih ke, saya melihat ada memang ada salah satu batu ya, yang itu yang membuat hal positif itu sangat kuat sekali di tempat ini, maksudnya. Kayak ada sebuah batu ya. Bentar Kak Den. Tiba-tiba Kak Den langsung melakukan pergerakan yang cukup mengagetkan Tasya. Kak Den dibawa ke suatu tempat yang itu banyak sekali bambu-bambu. Mungkin bukan tempat umum untuk dikunjungi ya.